Halo teman-teman, welcome back to my channel. Setelah sebelumnya kita udah ngebahas tentang aset, di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang liabilitas. Liabilitas dan ekuitas ngebentuk sisi satunya lagi nih dari balance sheet, yang kita kenal sebagai struktur permodalan. Secara definisi, liabilitas atau utang adalah kewajiban yang dimiliki perusahaan yang biasanya dalam bentuk uang yang suatu hari nanti harus dilunasin. Tapi item apa aja ya yang masuk sebagai liabilitas? Yuk langsung aja kita bahas. Item pertamanya utang atau accounts payable. Secara struktur, utang ini cukup sama ya sama piutang. Jadi ada yang namanya utang usaha, yaitu utang yang muncul akibat transaksi pembelian barang atau bahan baku yang nantinya akan dijual. Dan ada juga utang lain-lain yang muncul akibat transaksi non-penjualan kayak dapat pinjaman dari sister company. Kalau dari lawan transaksinya, utang ini juga bisa dibagi jadi dua, pihak relasi dan pihak ketiga. Pertanyaan yang paling sering muncul kalau lagi ngebahas utang ini adalah seberapa besar dan seberapa lama sih kita boleh ngutang? Sebenarnya jawabannya simple ya, sebesar mungkin dan selama mungkin. Selama utang ini nggak ngeberatin atau ngeganggu kegiatan operasional dan keuangan kita secara keseluruhan. Misalnya gini, kita ngutang nih beli bahan baku ke supplier, terus dikasih jangka waktu pembayaran 7 hari. Boleh nggak kita bayar 10 hari? Buat ngejaga hubungan baik, sebisa mungkin sih jangan ya. Tapi kalau telat-telatnya dikit sih, ya boleh aja ya. Selama nggak ada penalti akibat telat bayar, dan si supplier nggak marah ke kita, atau bahkan sampai nggak mau kirim barang lagi nanti ke depannya. Next, ada beban accrual. Item beban accrual ini bisa muncul karena pencatatan di laporan keuangan dilakuin secara accrual basis. Masih ingat nggak nih apa artinya accrual basis? Accrual basis berarti transaksi itu harus dicatat dan dibukuin pada saat terjadinya suatu peristiwa, bukan pada saat terjadinya pembayaran. Biar lebih paham, kita pakai contoh ya. Contoh paling gampangnya ada di kasus pembayaran utilitas, kayak buat bayar listrik. Seringkali, udah akhir bulan dan udah mau tutupan pembukuan, tapi tagihan listrik buat bulan bersangkutan belum datang. Jadi, kita belum bisa bayar dan catat, karena nggak tahu jumlahnya berapa. Makanya, yang bisa dilakuin di akhir bulan adalah dengan ngebentuk dulu accrual ini, dengan pakai angka prediksi kita atau angka di bulan lalu. Baru nanti, jika invoice-nya diterima di bulan selanjutnya, accrual ini dibalik dan dimunculin yang namanya utang. Utang ini bakalan terus ada di laporan keuangan kita sampai di tanggal pelunasannya. Bisa kita lihat di kasusnya Mayora, beban accrual paling tinggi adalah buat biaya iklan dan promosi, utilitas, dan beban bunga. Lanjut kita bahas utang bank ya. Direct lah ya. Utang bank ini berarti pinjaman yang kita terima dari bank. Kalau kita lihat di kasusnya Mayora, utang bank ini muncul 3 kali nih. Utang bank jangka pendek, utang bank yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, dan utang bank yang akan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Simpelnya sih gini, utang bank ini sebenarnya kebagi jadi 2, jangka pendek dan jangka panjang. Tapi utang jangka panjang secara presentasi bakalan kebagi 2 lagi, porsi di bawah 1 tahun dan porsi di atas 1 tahun. Biasanya, utang bank jangka pendek dipakai buat modal kerja atau working capital. Utang dengan skema working capital ini biasanya sifatnya revolving, yang artinya bisa ditarik dan dibayar kapanpun, selama penarikannya nggak ngelebihin plafon yang dikasih. Contoh gampangnya, kayak kalau kita ngutang kartu kredit gitulah. Jangka waktunya biasanya cuma 1 tahun, tapi bisa diperpanjang lagi. Buat utang jangka panjang, biasanya dipakai buat belanja modal atau investasi. Bisa buat beli tanah, beli mesin, dan lain-lain. Utang dengan skema investment loan ini biasanya sifatnya non-revolving, yang artinya utang ini bakalan dicairin secara penuh dan nggak bisa ditarik lagi selama belum dilunasin. Biasanya, utang non-revolving ini punya schedule of payment sendiri sampai dengan pelunasannya. Contoh gampangnya, kayak kalau kita ngambil pinjaman buat KPR gitu. Lanjut, Mayora punya utang obligasi nih. Secara presentasi, mirip ya sama utang bank jangka panjang yang barusan kita bahas. Jadi dibagi 2, antara porsi jatuh tempo di bawah 1 tahun dan porsi di atas 1 tahun. Buat cara kerja obligasi, jadi perusahaan penerbit obligasi bakalan nerbitin obligasi dan ngedapetin duit sebesar nilai obligasinya dikurangin dengan biaya emisi.
Terus perusahaan jadi punya kewajiban buat ngebayarin bunga yang udah ditetapin secara periodik. Waktu obligasinya jatuh tempo, nilai sebesar nilai pokok obligasi bakalan dikembaliin sama perusahaan ke investor. Ada banyak alasan kenapa perusahaan bisa kepikiran buat nerbitin obligasi. Misalnya satu, buat ngedapetin alternatif pembiayaan dengan bunga yang lebih rendah kalau dibandingin sama utang bank. Yang kedua, buat hedging dari utang bank yang bunganya floating ke obligasi yang bunganya fix, atau sebaliknya. Atau bisa juga buat manage cash flow, di mana bunga obligasi bisa dibayarin setiap 3 atau 6 bulan sekali, dibandingin bunga bank yang harus dibayar setiap bulan. Di kasusnya Mayora udah 4 kali terbitin obligasi dengan skema obligasi berkelanjutan. Kalau dipelajarin lebih lanjut, jangka waktu obligasi Mayora ada di 5-7 tahun, dengan bunga 6,5 sampai 9,15%. Di atas rata-rata bunga utang bank mereka di tahun 2021 yang ada di angka 4,17 sampai 5,83%. Yang berarti Mayora punya outlook kalau suku bunga bank ke depannya bakal naik. Setelah itu, liabilitas imbalan kerja nih, atau yang dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah employee benefit. Simpelnya, liabilitas imbalan kerja ini adalah uang atau manfaat yang bakalan diterima sama karyawan di akhir masa kerjanya. Sebenarnya ada 2 metode yang bisa dipakai perusahaan, iuran pasti dan imbalan pasti. Di skema iuran pasti, perhitungannya lebih gampang, karena perusahaan bakalan ngasih fixed benefit sejumlah nilai uang yang disepakati dengan pekerja. Sedangkan buat skema imbalan pasti, perhitungannya lebih kompleks dan biasanya dilakuin sama aktuaria. Dan nilai benefitnya bakalan berubah-berubah, tergantung dari nilai gaji yang bakalan diterima saat pekerjanya itu pensiun. Jumlah imbalan kerja yang harus dicadangin adalah sebesar total jumlah benefit yang akan diterima pekerja yang di present value-in dengan tingkat diskonto yang udah ditentuin. Jadi di sini, asumsi tingkat diskonto, kenaikan gaji, tingkat kematian, dan tingkat pengunduran diri mainin peranan yang penting karena bakalan berpengaruh ke overall perhitungannya. Di kasusnya Mayora pakai skema imbalan pasti dan perhitungannya dilakukan oleh aktuaris third party, Kakak Ariana dan rekan. Total nilai employee benefit liabilities untuk 6.244 karyawan yang eligible di tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 1 triliun. Terakhir, kita bahas 3 akun sisanya ya. Yang pertama, utang pajak, yang isinya pajak-pajak yang masih harus dibayarin perusahaan terkait dengan kegiatan operasional dan non-operasionalnya. Yang kedua, liabilitas pajak tangguhan. Yang ini sama kayak aset pajak tangguhan, muncul karena adanya perbedaan cara perhitungan antara komersial dan fiskal. Yang nyebabin adanya perbedaan temporer di sisi pengakuan. Kalau perhitungan beban fiskal lebih kecil dibandingin komersial, perusahaan bakal nyatet aset pajak tangguhan. Dan sebaliknya, kalau perhitungan beban fiskal lebih besar dibandingin komersial, perusahaan bakal nyatet liabilitas pajak tangguhan. Terakhir, liabilitas sewa. Liabilitas sewa ini juga muncul akibat penerapan PSAK 73. Nilai liabilitas sewa ini didapetin dengan mempresent value-kan nilai sewa yang belum dibayar yang didiskontokan dengan suku bunga implisit. Di kasusnya Mayora, suku bunga yang dipakai adalah 6,5%. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang liabilitas. Kalau masih ada hal yang belum jelas atau mau ditanyain, boleh langsung ditaruh di kolom komentar di bawah ya. Semoga video ini boleh berguna buat kita semua. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video.